Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan fungsi audit internal dan komunikasi auditor internal dengan pihak eksternal. Adapun subpokok bahasan yang akan kami bahas, yang pertama, fungsi audit internal, definisi komunikasi audit, manfaat komunikasi, proses komunikasi, elemen komunikasi, komunikasi auditor dengan auditi, komunikasi auditor dengan pihak lainnya, dan tahapan audit. Saya, Nina Ngadiah Mirahmaidian Kemautama, akan menjelaskan tentang fungsi audit internal dan definisi komunikasi audit. Yang pertama yang akan saya bahas adalah fungsi audit internal. Fungsi SKAI adalah menjalankan fungsi audit internal secara efektif dan efisien. Dalam menjalankan fungsi audit internal, seorang internal auditor akan berinteraksi dengan pihak lainnya, sehingga dibutuhkan komunikasi agar dapat menyampaikan informasi dengan baik. Kemudian yang akan saya bahas adalah definisi komunikasi audit. Komunikasi merupakan bagian internal dalam audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian, semuanya membutuhkan keterampilan berkomunikasi agar dapat menghasilkan informasi yang baik. Dalam standar profesi audit internal yang diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, menyatakan bahwa penanggung jawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan rencana dan ketersediaan sumber-sumber termasuk perubahan-perubahan intern secara signifikan yang terjadi di dalam perusahaan kepada Dewan Komisaris dan manajemen senior untuk dimintai review dan dimintai persetujuannya. Penanggung jawab fungsi audit internal juga harus mengkomunikasikan dampak dari keterbatasan sumber-sumber tersebut. Dari pengertian tersebut, komunikasi dapat didefinisikan sebagai transmisi informasi mulai dari perencanaan sampai dengan penyelesaian dalam melaksanakan fungsi aktivitas audit internal. Selanjutnya, saya, Sania Nur Latifah, akan menjelaskan tentang manfaat komunikasi dalam audit. Dengan menerapkan keterampilan berkomunikasi, pelaksanaan audit dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam beberapa hal. Yang pertama adalah memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk pengujian audit. Di sini, audit dipandang sebagai proses pengumpulan informasi dan pengujian yang menghasilkan suatu simpulan dan rekomendasi untuk pihak manajemen. Yang kedua adalah mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan tim audit, di mana di dalam tim audit ini terdiri dari beberapa individu yang menjalankan aktivitas yang saling berkaitan. Dengan ini, kita membutuhkan komunikasi yang baik untuk menjalankan kegiatan audit tersebut agar berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan mutu audit. Jika kegiatan dasar dalam audit seperti pengumpulan informasi, komunikasi, dan penyampaian hasil audit kepada manajemen berjalan dengan baik, maka auditor internal dapat meningkatkan kegiatan audit agar menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir adalah memperbaiki citra auditor internal. Selama ini, auditor internal memiliki citra yang tidak ramah dan bersikap sewenang-wenang. Dengan citra tersebut, auditor internal akan mendapatkan kesulitan untuk menjalin kerjasama kepada pihak yang diaudit. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, auditor internal harus memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik agar pihak yang diaudit dapat bersikap kooperatif demi menjalankan kegiatan audit yang efektif dan efisien. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh teman saya, Dinda Karisma Dewi. Saya, Dinda Karisma Dewi, akan mempresentasikan mengenai proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan tahapan-tahapan antara komunikator dan komunikan yang menghasilkan pentransferan makna dan pemahaman makna. Proses komunikasi. Sumber komunikasi atau komunikator akan mengawali komunikasi dengan menyampaikan pesan yang dikemas melalui kode tertentu berupa simbol-simbol. Pesan adalah sesuatu yang dikomunikasikan atau disampaikan yang dikemas dengan kode tertentu. Pengemasan suatu pesan dengan proses encoding memberikan kontribusi yang berarti atas keberhasilan komunikasi. Proses encoding adalah suatu proses untuk memilih simbol-simbol yang akan digunakan untuk membentuk suatu pesan. Simbol ini bisa berupa verbal dan non-verbal.
Kemudian, pesan tersebut akan disampaikan melalui berbagai saluran yang disebut media penyaluran pesan. Secara umum, media penyaluran pesan dibagi menjadi dua, saluran tatap muka dan saluran melalui media. Saluran tatap muka terjadi ketika komunikator dan komunikan bertemu secara langsung tanpa melalui media perantara. Sedangkan contoh saluran melalui media yaitu seperti surat, dokumen, telepon, dan email. Pertemuan jarak jauh dengan menggunakan real-time video atau yang dikenal dengan teleconference dapat digolongkan sebagai saluran melalui media. Sebelum pesan diterima, komunikan harus menerjemahkan simbol-simbol yang diterima ke dalam suatu ragam yang dapat dipahami oleh komunikan. Proses ini dinamakan proses decoding. Sebagaimana proses encoding, proses decoding juga memerlukan keterampilan, pengetahuan, sikap, serta sistem sosial budaya. Tahap terakhir dari proses komunikasi adalah umpan balik. Tahap ini merupakan tahap pengecekan atas keberhasilan pesan yang disampaikan. Tahapan ini penting bagi berbagai kegiatan organisasi, termasuk kegiatan pelaksanaan audit. Peran monitoring dan review pelaksanaan audit oleh ketua tim atau pengendali teknis merupakan salah satu media umpan balik atas penugasan audit. Selanjutnya, presentasi akan diteruskan oleh teman saya, Naomi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi tentang elemen komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naomi Lumongga Marpaung, NIM 5170-11154. Nah, sebelumnya, kenapa sih komunikasi itu penting bagi seorang auditor? Karena komunikasi ini dapat membantu auditor untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh seorang auditor. Nah, adapun elemen dalam komunikasi ada 6. Yang pertama adalah manusia. Manusia ini sendiri dibagi menjadi 2 dalam menyampaikan komunikasi. Yang pertama adalah sender. Sender di sini adalah orang yang mengirim pesan, yang menjadi awal mula terjadinya suatu proses komunikasi yang dapat berisi tentang ide atau gagasan. Selanjutnya adalah receiver atau si penerima pesan. Di sini merupakan orang atau individu yang dapat memaknai dari si sender tadi dalam memberikan pesannya kepada si receiver. Nah, komunikasi ini dapat dibilang sebagai komunikasi jika si receiver tadi dapat mengetahui makna yang sudah disampaikan oleh si sender tadi. Selanjutnya adalah isi pesan. Isi pesan ini berarti dapat dipilih oleh si pengirim dalam penyampaiannya, tergantung kebutuhan dan situasi dari isi pesan tersebut. Selanjutnya adalah channel. Channel ini sebagai wadah atau tempat yang dibutuhkan oleh seorang sender dalam memberikan informasinya dia, dalam menyampaikan pesannya dia, misalnya melalui email, surat, maupun secara langsung dan lain-lain. Selanjutnya adalah noise. Berbeda dari 3 elemen sebelumnya, noise ini tuh merupakan suatu hal yang dapat mengganggu pengiriman pesan dan proses komunikasi. Misalnya seperti contohnya dalam menyampaikan pesan melalui email, misalnya ada jaringan yang terhambat atau jaringan yang lama, jadi sehingga sehingga misalnya kita tahu bahwa itu sudah terkirim tapi namun belum diterima, atau misalnya ada kata-kata yang kurang dalam menyampaikan secara langsung, misalnya kita tidak terlalu mengetahui makna yang disampaikan, terus kita memberikan informasinya juga salah, itu dapat dikatakan sebagai noise atau sebagai gangguan. Makanya di sini penerima dan si pengirim ini harus lebih dalam menyampaikan informasi dan menerima informasi itu harus diperhatikan atau harus lebih hati-hati lagi, karena di sini adalah hal yang sangat riskan dalam menyampaikannya. Selanjutnya adalah konteks. Konteks ini itu berhubungan dengan situasi atau lingkungan di mana si pengirim atau si penerima itu pesan berada. Selanjutnya yang terakhir adalah efek dan feedback. Nah, efek dan feedback ini itu diperlukan karena sebagai sebuah respon atau reaksi, karena
diciptakannya sebuah proses komunikasi, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Feedback sendiri itu suatu bagian yang sangat penting. Kenapa? Karena yang dapat membantu si pengirim mengetahui apakah pesan tersebut telah dapat diterima dan dapat dipahami oleh si penerima, dan dapat membantu si pengirim dan si penerima dalam memecahkan suatu masalah sesuai dengan informasi yang mereka butuhkan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Admivira Agatha, NIM 51701111157. Yang selanjutnya ada komunikasi antara auditor dengan auditi. Komunikasi antara auditor dengan auditi adalah suatu hal yang tidak bisa diabaikan, karena keberhasilan suatu audit memerlukan dukungan dan kerjasama dengan auditi. Komunikasi yang efektif bertujuan untuk mempermudah auditor dalam melaksanakan pekerjaannya, juga dapat memperbaiki cap seorang auditor yang hanya mencari kesalahan-kesalahan auditi. Agar terwujud komunikasi yang baik dengan auditi, maka setiap auditor harus memperhatikan aturan perilaku auditor dalam interaksi dengan auditi. Yang pertama, menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya sebagai auditor. Penampilan merupakan hal pertama yang akan dilihat oleh lawan bicara. Oleh karenanya, juga harus mendapatkan perhatian yang lebih sebelum melakukan komunikasi. Yang kedua adalah menjalin interaksi yang sehat dengan auditi. Yang ketiga adalah menciptakan iklim kerja yang sehat dengan auditi. Yang keempat adalah menggalang kerjasama yang sehat dengan auditi. Yang selanjutnya ada hambatan yang terjadi di suatu komunikasi audit. Yang pertama, intonasi suara. Intonasi suara dapat menimbulkan kesalahpahaman atau hambatan-hambatan. Seperti misalnya auditor menggunakan nada tinggi, itu akan menimbulkan kesalahpahaman terhadap auditi. Mungkin auditi akan berpikir bahwa auditor itu sedang marah dengan auditi. Yang kedua, pemilihan kata. Pemilihan kata yang tidak tepat mungkin kurang enak didengar atau mungkin bisa menimbulkan sakit hati auditi. Yang ketiga, ada rasa percaya diri yang berlebihan. Rasa percaya diri yang berlebihan juga tidak baik untuk diri sendiri maupun orang lain, seperti membanggakan diri sendiri. Mungkin di mata orang lain membanggakan diri sendiri itu bisa saja membuli atau menghina lawan bicara. Yang keempat, komunikasi yang kurang lengkap. Terkadang auditor memanggil seorang auditi hanya untuk menanyakan hal-hal secara garis besarnya, padahal auditor harus masih mencari informasi yang lebih jelas kepada auditi. Auditi akan merasa lelah ketika bertemu dengan auditor yang seperti ini, karena auditi harus kembali lagi untuk bertemu auditor dalam jangka waktu dekat. Hal ini yang membuat auditor dan auditi menjadi terhambat komunikasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dita Fauzia. Perkenalkan, nama saya Dita Fauzia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami dan menjelaskan tentang komunikasi auditor dengan pihak yang terkait. Jadi, selain dengan auditi, auditor juga berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan penugasan audit. Yang pertama yaitu komunikasi auditor dengan instansi teknis. Jadi dalam komunikasi dengan instansi teknis ini memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu memperoleh informasi yang kompeten tentang suatu permasalahan, dan yang kedua yaitu untuk meminta konfirmasi atau penegasan tentang suatu permasalahan yang diduga akan menjadi kontroversial. Yang kedua yaitu komunikasi auditor dengan pihak ketiga yang ada hubungan kerja dengan pihak auditi. Jadi komunikasi auditor dengan pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan pihak auditi ini dimaksudkan untuk melakukan konfirmasi tentang suatu data hasil audit guna untuk memperoleh keyakinan tentang suatu masalah. Biasanya komunikasi tersebut berbentuk tertulis.
Yang ketiga yaitu komunikasi auditor dengan narasumber atau pakar. Jadi tujuan komunikasi auditor dengan narasumber atau pakar pada prinsipnya tidak berbeda dengan komunikasi dengan instansi teknis yang terkait, yaitu untuk memperoleh informasi yang kompeten dan konfirmasi tentang suatu permasalahan yang diduga akan menimbulkan kontroversi dengan pihak auditi. Nah, komunikasi dengan narasumber atau pakar ini dilakukan secara formal dan tertulis. Yang terakhir yaitu komunikasi auditor dengan instansi penyidik. Jadi, komunikasi dengan pihak instansi penyidik ini dimaksudkan untuk meningkatkan keberhasilan penanganan penyelamatan keuangan atau kekayaan dari negara atau daerah, serta guna untuk meningkatkan daya cegah atas kemungkinan timbulnya perbuatan yang merugikan keuangan atau kekayaan negara serta daerah di kemudian hari. Nah, komunikasi ini dapat secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan audit. Jadi, di dalam tahapan audit yang pertama, yaitu tahap perencanaan audit. Dalam tahap perencanaan audit, ada beberapa tahap lagi. Yang pertama yaitu pemilihan auditi. Jadi, dalam pemilihan auditi ini dapat dilakukan dengan sistematis, baik secara ad hoc maupun permintaan dari direksi. Nah, yang kedua yaitu persiapan penugasan. Dalam persiapan penugasan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu penerbitan surat tugas, yang kedua koordinasi dengan auditor sebelumnya, dan yang ketiga yaitu komunikasi dengan auditi. Yang ketiga yaitu survei pendahuluan. Dalam survei pendahuluan ini ada digunakan untuk mengetahui aktivitas pada objek audit. Nah, dalam survei pendahuluan ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama studi awal, yang kedua pertemuan pendahuluan, dan yang ketiga yaitu pengumpulan informasi yang rinci. Yang terakhir yaitu program audit. Dalam program audit, auditor perlu menyusun isi program audit ini meliputi tujuan dan prosedur audit. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan audit. Jadi dalam tahap pelaksanaan audit ini ada beberapa tahapan lagi. Yang pertama yaitu tahapan pekerjaan lapangan. Yang kedua yaitu evaluasi, dan yang ketiga bukti audit. Di dalam tahap pekerjaan lapangan terdiri dari pertemuan awal, pengujian transaksi, komunikasi audit, dan pertemuan akhir. Nah, evaluasi merupakan tahap yang paling penting dalam setiap penugasan audit karena memberikan kesempatan bagi auditor untuk menerapkan kreativitas profesionalnya secara maksimal, dan bukti audit yang dimiliki itu penting untuk memenuhi kriteria. Yang terakhir yaitu penyelesaian dan laporan audit. Nah, di dalam penyelesaian dan laporan audit ini terdiri dari kertas kerja dan pelaporan. Sekian presentasi dari kami. Selamat pagi.